Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tianzuan Kajua Sengkuyu Tulang. TL, Gu yang Anda sebutkan terkait dengan kata untuk tulang dan tidak terkait dengan klan Gu. Distorsi ruang yang intens menutup seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar darinya. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal mula fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan Xiao Yan yang gelap dan padat menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, "Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting?" Senyuman dingin muncul di wajah Hun Yu saat dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya, A, B, C. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan setelah itu hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggampol. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil gaya spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, seorang elit Ban Sheng? Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api melonjak dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Ki. Binatang api itu muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi, tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang berwarna putih pekat tiba-tiba menjulur dari celah spasial. Itu menyambar api dan kabut hitam melonjak. Api itu terkikis menjadi ketiadaan. Batuk-batuk, Hun Yu, bahkan tidak terduga bahwa kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara batuk tua perlahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok tetua ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau yang tenang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat menyeramkan dan aneh. Terjadi kecelakaan. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat ke-9 dari puncak kelas Do Uzun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Penatua Gu Anda harus turun tangan untuk mempertahankannya. Oh? Orang tua bernama Penatua Gu Yu sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak disangka bocah ini menemukan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat menghadapi mata Gu Yu yang mengamati. Dia pihlah mengimbuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng asli hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua menangis marah ketika dia melihat siapa yang telah datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia tertegun menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi surga Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat disebarkan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar.
Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu bergeser menjauh dari Xiaoyan. Dia memandang kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Guyu, jangan buang waktu bersama mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal tertunda. Pertama-tama kita harus menangkap Xiaoyan. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah tulang-tulang tua saya ini keluar ke sini. Kamu harus berhenti menekan aku. Guyu tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan melangkah di udara. Beberapa gambar setelahnya terwujud saat dia muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyuman yang sangat garang saat dia berkata, tidak disangka klan Xiao bisa menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunan. Betapa tidak terduga. Cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kami. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Guyu. Xiaoyan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Douzun, tapi dia bukan Dou Sheng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Sheng Guyu ini. Aku yang dulu dikenal sebagai Guyu. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, karena saya telah maju ke kelas Ban Sheng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Saint Guyu. Guyu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiaoyan bergerak-gerak. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Hall of Souls. Itu benar-benar kasus orang-orang di garis depan menjadi yang terkuat dalam hal apa yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama itu? Mungkin dia adalah Ban Sheng elit sejati. Jika ini masalahnya, memanggilnya dulu Tian Sheng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan tentang Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dou Sheng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Ban Sheng saya tidak perlu takut dengan Hall of Souls. Xiaoyan menjepalkan tenjunya. Sejak dia menjadi Douzhe saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan dari Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, apakah dia bisa bertahan dari bentrokan melawan ahli yang lebih kuat yang dikirim Hall of Souls? Sekarang saatnya dia mengambil inisiatif. Baiklah, perkenalannya sudah berakhir, sudah lama sekali aku tidak berbicara banyak. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau haruskah kita bertarung? Guyu dengan lembut batuk dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedinggenes. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata anggota dari suku Heaven Demon Phoenix bergerak-gerak ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan akrab dari mereka. Xunya, bisakah kau memblokiannya sebentar? Xiaoyan menoleh dan menanyakan pertanyaan Sun Er dengan suara yang dalam. Ayah. Xunya perlahan mengangguk. Tubuh cantiknya bergerak saat dia muncul di depan Xiaoyan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang halus. Di saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api keemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati! Xiaoyan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik kembali. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiaoyan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah Anda akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu tanpa disadari berkedut saat melihat Xiaoyan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiaoyan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun akhirnya kembali dengan kegagalan. Orang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan He Avenly Flame milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Sheng-nya memberinya cukup modal untuk memandang rendah semua orang yang hadir.
Bahkan seorang douskill kelas Tian akan kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun, Guyu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiao Yan saat itu juga telah mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan menjadi orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu, mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyuman keriput muncul di wajahnya saat dia berkata, "Potensi Anda cukup bagus, tetapi Anda saat ini bukan tandingan saya." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar saat tubuhnya secara aneh menghilang. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu titik di udara. Telapak tangannya disertai suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya melesat keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini milik Saint Guyu. "He, indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu." Saint Guyu tertawa aneh setelah dipaksa tampil oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena berputar dengan aneh. Setelah itu bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan sedikit panas, menyapu langit. Tubuh Saint Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terwayang mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya ditempatkan bersama. Mereka tampak seperti teratai yang mekar karena mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala emas ini muncul. Melihat api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema dilanjut. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya. A. Saya pikir itu token giok. B. Saya tidak yakin tentang ini. Terkadang penulis mencampurnya. C. Tampaknya demikian. Beberapa bab berikutnya menyebut mereka sebagai gulungan, tetapi kemudian mereka kembali disebut token. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.